Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang makin mendebarkan. Kapolda tidak main-main. Yosef, Yoris, dan Danu cemas. Siapakah yang akan jadi tersangka? Simak video ini sampai selesai agar tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman. Namun sebelum lanjut di pokok pembahasan, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, subscribe, dan tanda notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih terus berlanjut dan semakin mendebarkan. Penyidik Polda Jawa Barat tidak berhenti untuk terus mengusutnya sampai tuntas. Siapakah pelaku dan dalang yang terlibat? Paling terbaru, salah seorang saksi kunci kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakni Yosef, pada Senin 7 Maret 2022 dipanggil penyidik Polda Jabar. Pada panggilan itu, Yosef diberondong dengan 16 pertanyaan dalam kaitan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang selama sekitar 2 jam. Menurut penjelasan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, tidak ada pertanyaan baru yang diajukan. Dari 16 pertanyaan itu, semua hanya pengulangan dan penegasan kembali pernyataan yang telah diajukan pada pemeriksaan sebelumnya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga pemanggilan baru pada 7 Maret 2022 lalu. Kliennya Yosef telah 12 kali di BAP dan kini telah dinyatakan final, telah diperbaiki, dan yang kurang detail telah dilengkapi. Sejalan dengan target Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang telah menegaskan di akhir Desember 2021 lalu bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan tuntas di awal 2022 ini. Penyidik Polda Jabar memang telah mengintensifkan kembali penyidikan kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel ini. Menyusul Yosef, saksi kunci lainnya yakni Yoris dan Muhammad Ramdhanu alias Danu juga sudah diagendakan menunggu giliran untuk kembali dipanggil dan diperiksa penyidik Polda Jabar dalam kaitannya dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana tidak main-main. Dalam beberapa kesempatan ia telah menegaskan bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang merenggut korban jiwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel pada 18 Agustus 2021 itu akan segera terselesaikan. Menurut Kapolda, motif, siapa dalang, siapa pelaku, dan siapa yang mengetahui atau yang terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan segera diungkap. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, jelas Kapolda pihaknya sengaja melibatkan sejumlah ahli untuk membantu tim penyidik. Dan perkembangan saat ini, kata Kapolda, sudah ke arah positif. Tim penyidik bekerja maksimal di lapangan untuk menuntaskan pengumpulan informasi, keterangan, dan barang bukti yang diperlukan. Kami terus berupaya agar kasus pembunuhan ini segera terungkap untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan apa motifnya melakukan pembunuhan terhadap ibu dan anak tersebut, kata Kapolda Jabar Suntana. Menurut Rohman, pada panggilan Senin 7 Maret 2022, sedianya Yoris yang sama berada dalam kuasa hukumnya juga akan hadir. Namun karena dalam keadaan sakit isoman terpaksa ditangguhkan. Rohman menjelaskan panggilan Yosef Senin 7 Maret 2022 oleh Kapolda Jabar merupakan BAP yang ke-12. Pada kesempatan itu, BAP Yosef dari yang pertama hingga BAP ke-12 disempurnakan dan diperbaiki seluruhnya. Hal-hal yang kurang detail dilengkapi. Rohman Hidayat yakin jika nanti Yoris yang juga berada di bawah kuasa hukumnya bersama Yosef dipanggil setelah menjalani isoman COVID-19. Yoris akan memberi keterangan dan akan ada perkembangan baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ikuti berita selengkapnya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hanya di Tribun Tulip.
Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Kami tim kru dari Tribun Tulip mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.